Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Kurup yang rilis di tahun 2021. Film ini berdasarkan kisah nyata dari seorang buronan India yang telah banyak melakukan aksi penipuan untuk memperkaya dirinya. Dibintangi oleh Dulquer Salman dan disutradarai oleh Srinath Rajendran, film ini berhasil meraup keuntungan lebih dari 14 juta US dollar dan merupakan salah satu film Malayalam dengan pendapatan kotor tertinggi pada masanya. Sebagaimana keseruan filmnya, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang tahun 2005, inspektur polisi bernama Krishna Das kini telah resmi pensiun dari Institut Kepolisian. Sebelum pergi meninggalkan ruangannya, ia meninggalkan sebuah buku catatan yang berisi tentang penyelidikan sebuah kasus besar yang sampai sekarang belum bisa terpecahkan. Inspektur baru yang menggantikan posisinya kemudian membuka dan membaca catatan tersebut, dan bersamaan dengan itu scene flashback diperlihatkan. 1969 tepatnya di kota Madras, seorang pemuda bernama Gopi Krishna sedang mendaftarkan dirinya di Institut Angkatan Udara India. Gopi merupakan pemuda desa yang memiliki banyak bakat dan keterampilan. Ia juga dikenal dengan orang yang bisa memanfaatkan peluang dengan baik. Sehingga karena hal itu orang tuanya pun mengusulkan agar dirinya mendaftarkan diri sebagai Angkatan Udara India. Dan singkatnya, setelah melalui beberapa tes ia pun diterima di sana. Walaupun memiliki kelebihan, sebaliknya Gopi juga memiliki kebiasaan buruk, yaitu sering terlambat ketika latihan akademik dan sering tertidur ketika sedang belajar. Karena hal itulah ia sering mendapatkan hukuman dari atasannya. Di sana Gopi juga memiliki teman bernama Peter yang sebenarnya ia masuk ke Angkatan Udara karena paksaan dari orang tuanya. Peter sering bermalas-malasan sewaktu latihan, dan karena hal itu ia juga sering mendapatkan hukuman seperti Gopi. Tahun 1970, setelah menjalani pelatihan di akademi, mereka pun kini resmi ditugaskan. Peter ditempatkan di Divi Informasi Mumbai, sedangkan Gopi hanya ditugaskan sebagai admin perbekalan senjata. Setahun berlalu, tepatnya di tahun 1971, terjadi Perang India-Pakistan, di mana hal tersebut tampaknya membuat personil sangat sibuk dan dituntut bekerja lebih cepat dari biasanya. Hal itu juga dirasakan oleh Gopi. Ia yang bertanggung jawab sebagai admin perbekalan merasa kelelahan atas tugas yang ia terima. Sehingga tak lama kemudian ia pun jatuh sakit dan harus dirawat selama 1 bulan. Selama di rumah sakit, Gopi selalu mengeluh akan pekerjaannya kepada Peter. Ia merasa jika dirinya memang tidak cocok untuk bekerja di Angkatan Udara. Peter sebagai sahabat yang baik kemudian menyemangatinya dan mengatakan jika Gopi harus lebih bersabar. Peter juga berpesan agar Gopi memberitahukan kondisinya kepada Sarada. Sedikit flashback ke beberapa bulan yang lalu. Walaupun ditugaskan di tempat yang melelahkan, hati Gopi sedikit terobati karena selama di Mumbai ia bertemu dengan seorang wanita bernama Sarada. Sarada merupakan perawat di salah satu rumah sakit pemerintah. Pertemuan pertama mereka ternyata berlanjut ke hubungan yang lebih serius, dan mereka pun berjanji akan melangsungkan pernikahan di waktu yang tidak lama lagi. Kembali ke scene utama. Keesokan harinya Peter dikejutkan dengan berita buruk tentang Gopi, di mana salah satu temannya mengatakan jika Gopi telah tewas bunuh diri. Seketika ia pun menangis dan tak mampu membendung air matanya. Ia tak menyangka jika pertemuan mereka kemarin adalah pertemuan yang terakhir. Peter kemudian menemui Sarada dan menyampaikan hal tersebut, dan tentu saja hal itu juga membuat Sarada sangat bersedih. Bersama tangisannya dan hujan yang turun sangat deras, Sarada kemudian pergi seakan tidak percaya hal itu bisa terjadi. Di tengah keputusasaannya, seorang pria tiba-tiba memberinya sepotong kertas, di mana di dalamnya berisi pesan agar Sarada pergi ke stasiun kereta api. Tanpa pikir panjang, Sarada kemudian pergi ke sana, dan ia pun sangat terkejut karena yang menuliskan pesan itu adalah Gopi yang ternyata masih hidup. Ternyata alasan Gopi melakukan hal itu karena ia ingin keluar dari institusi Angkatan Udara. Bahkan untuk menyembunyikan identitasnya, ia telah merubah namanya menjadi Sukumara Kurup. Tepatnya di tahun 1974, setelah menikah dengan Sarada, ia kemudian pergi meninggalkan India dan menjalani hidup baru di negara Iran. Di sana Kurup bekerja di sebuah perusahaan minyak, sedangkan Sarada masih dengan profesi lamanya, yaitu menjadi seorang perawat.
Mereka hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak lelaki yang tampan. Kehidupan mereka awalnya baik-baik saja. Namun suatu malam Kurup merasa gelisah dan mengatakan jika ia harus kembali ke India karena ada sesuatu hal yang mendesak yang harus ia kerjakan. Tepatnya di tahun 1984, Kurup kemudian pergi meninggalkan Iran dan tiba di India. Bersama asistennya yang bernama Sabuk, Kurup kemudian dijemput oleh kerabatnya yang bernama Pillai dan Ponachan. Di dalam mobil, Kurup mengatakan jika kedatangannya ke India karena ia ingin membuat kematian palsu atas dirinya. Dimana jika hal itu berhasil, maka ia akan mendapatkan uang asuransi yang jumlahnya sampai puluhan miliar. Dan jika mereka bisa membantunya, Kurup akan memberikan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Kurup menjelaskan jika rencana yang akan mereka lakukan adalah mencari jenazah pria yang wajah dan fisiknya sangat mirip dengan dirinya. Singkatnya, mereka pun kemudian melakukan perburuan jenazah. Semua tempat mereka lalui, mulai mencari jasad yang digunakan fakultas kedokteran, membongkar kuburan yang jasadnya sudah membusuk, sampai ketika mereka melintas di sebuah pantai, mereka melihat banyak warga yang berkerumun karena ada jasad yang terdampar. Dan ternyata itu adalah jasad ikan paus. Merasa putus asa karena tak juga menemukan apa yang dicari, Pillai sempat melihat seorang waitress yang wajah dan fisiknya sangat mirip dengan Kurup. Pillai yang sedang mabuk berat kemudian menyampaikan ide gilanya untuk membunuh si waitress. Namun ide tersebut sepertinya tidak disetujui oleh Kurup. Karena yang ia inginkan mereka mencari tubuh yang sudah mati, bukanlah membunuh seseorang. Kurup yang kesal kemudian memerintahkan Ponachan untuk mengantarkan Pillai pulang. Keesokan paginya, tanpa sebab yang jelas, para warga menemukan sebuah mobil yang terbakar di area persawahan. Di dalam mobil tersebut juga ditemukan seorang pria yang ikut hangus terbakar dan tidak bisa dikenali lagi. Kepolisian yang mengidentifikasi kendaraan korban mengetahui jika kendaraan tersebut terdaftar atas nama Sukumara Kurup. Inspektur Krisnada selaku pemimpin penyelidikan menemukan beberapa barang bukti, diantaranya bungkus rokok yang masih baru dan sepotong kain yang terbakar. Ia pun memerintahkan anggotanya agar membawa barang bukti tersebut untuk penyelidikan lebih lanjut. Esok hari Krisnadas kemudian mendatangi kampung halaman Kurup. Keluarga Kurup yang sudah mengetahui kematiannya kini telah bersiap menyambut jasad Kurup untuk dilakukan kremasi. Namun sebelum hal itu dilakukan, Krisnadas pergi menemui Pillai. Ia yang sudah mendapatkan kabar tentang kedekatan Kurup dengan Pillai mulai bertanya sesuatu kepadanya. Di mana Kurup yang dinyatakan tewas dengan cara memprihatinkan mengapa Pillai tidak berada di sana untuk melihatnya. Pillai malah bersantai di rumah seolah-olah tidak terjadi kejadian apapun. Krisnadas menemukan petunjuk dari kamar mandi rumah Pillai yang tercium bau pembakaran. Sehingga ia yang curiga kemudian memerintahkan Pillai untuk melipat lengan bajunya. Seketika itu ia pun menemukan luka bakar yang masih baru. Karena hal itu, Pillai kemudian dibawa ke kantor polisi. Setelah melakukan interogasi yang cukup panjang, akhirnya Krisnadas berhasil membuat Pillai mengaku jika sebenarnya dialah yang membunuh Kurup dan membakarnya bersama mobilnya. Hal itu dilakukan Pillai karena ia memiliki dendam kepada Kurup yang sudah ia pendam ketika ia bekerja dengan Kurup di negara Iran. Pillai yang pernah bekerja selama 2 tahun dengannya malah dipulangkan ke India tanpa alasan yang jelas. Selain itu, ia juga tidak diberikan uang sepeser pun oleh Kurup. Keesokan harinya, entah mengapa Krisnadas tidak mempercayai perkataan Pillai. Ia pun memerintahkan anggotanya melacak laporan orang hilang untuk memastikan akan siapa korban yang terbakar dalam insiden tersebut. Singkatnya, mereka pun mendapatkan laporan orang hilang bernama Charlie. Mertua Charlie mengatakan jika menantunya telah hilang selama 3 hari. Terakhir, ia mendapatkan kabar jika menantunya akan pulang dari perantauan karena akan merayakan ulang tahun pernikahannya. Setelah Krisnadas menunjukkan barang bukti berupa potongan kain korban yang terbakar, istri Charlie sontak terkejut. Ia pun menangis jadi-jadinya karena mengenali jika barang itu adalah milik suaminya. Kecurigaan Krisnadas akhirnya terbukti setelah memaksa Pillai berterus terang. Dan bersamaan dengan itu, scene flashback di malam kejadian pun diperlihatkan. Ketika di perjalanan pulang mengantarkan Pillai, ada seorang pria yang tak lain adalah Charlie memberhentikan mobil mereka. Karena tujuan mereka yang searah, Charlie mencoba meminta tumpangan.
Pilai yang sadar jika Charlie memiliki wajah dan fisik yang mirip dengan Kurup kemudian mempersilahkannya masuk. Di tengah perjalanan, Pilai mulai melakukan rencana jahatnya. Ia dan Sabuk memberikan minuman keras kepada Charlie dan setelahnya mereka pun menewaskannya. Selanjutnya jasad Charlie kemudian dibawa kepada Kurup. Awalnya Kurup tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Namun karena tak punya pilihan lain, Kurup kemudian membawa jasad Charlie ke kediaman Pilai. Di sana mereka terlebih dahulu membakar wajah Charlie agar tidak bisa dikenali. Selanjutnya mereka membawa jasadnya ke area persawahan dan membakarnya bersama dengan mobil Kurup. Di sisi lain, karena kecerobohannya, Pilai terkena sedikit ledakan yang membuat tangannya ikut terbakar. Dan karena panik, ia pun membuang sarung tangannya di lokasi kejadian. Maret 1984, Krisnadas akhirnya berhasil menangkap Sabuk dan juga Ponachan, namun tidak dengan Kurup. Mereka bertiga kemudian mengakui kejahatan yang mereka lakukan hanya karena motif uang. Namun Krisnadas mengatakan jika mereka telah ditipui oleh Kurup. Karena sebenarnya 10 kali gaji Kurup di Iran nilainya sama dengan klaim asuransi seperti yang mereka katakan. Dan karena itulah Krisnadas percaya jika ada kejahatan lain yang sedang direncanakan oleh Kurup. Krisnadas menjelaskan kepada atasannya jika Kurup meninggalkan Iran tanpa menggunakan paspor. Dan itu artinya ia membuat kematian palsu bukan untuk laporannya di India melainkan di Iran. Namun untuk mengetahui maksud Kurup yang sebenarnya, mereka harus menangkapnya terlebih dahulu. Dan mengetahui jika Kurup masih berada di India, kepolisian mulai membuat berita ke seluruh penjuru untuk mencari keberadaannya. Singkatnya, di suatu hari, salah satu staf hotel yang mengenali wajah Kurup melihat Kurup menginap di hotelnya. Segera ia pun melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Krisnadas bersama anggotanya kemudian mendatangi hotel itu, namun sesampainya di sana mereka tidak menemukan Kurup di dalam kamarnya. Pencarian Kurup kini berlanjut ke tahap yang lebih luas. Krisnadas melakukan pencarian ke semua anggota keluarga Kurup. Sampai akhirnya ia pun menemukan petunjuk dari kerabat Kurup di Mumbai yang bernama Ishak. Di sana ia mengetahui jika Kurup akan melakukan pelarian ke luar negeri dengan menggunakan kapal pesiar. Selanjutnya mereka memeriksa setiap penumpang yang akan menaiki kapal. Sampai pada akhirnya mereka menemukan seorang pria pemuka agama yang mencurigakan. Krisnadas memerintahkan semua anggotanya untuk mengejarnya, namun ketika sudah mendapatkannya, pria tersebut bukanlah Kurup. Di saat kapal pesiar sudah berlayar dan saat Krishna hendak meninggalkan dermaga, ia mendapatkan laporan jika salah satu anggota polisi yang bertugas sebagai supir telah menghilang. Seketika ia pun tersadar jika polisi yang hilang itu adalah Kurup yang menyamar untuk mengelabuhi mereka. Dan bersamaan dengan itu, scene flashback ke kehidupan Kurup sejak ia berada di Akademi Angkatan Udara pun diperlihatkan. Ternyata selama menjalani pendidikan di akademi, Kurup merasa tertekan dan tidak bisa melakukan hal apapun yang ia inginkan. Ia memutuskan menyelinap dan kabur dari gedung akademi setiap malam hanya untuk merokok dan mencari udara segar. Di sisi lain, ketika ia hendak membeli minuman keras, para pemuda di sana mengatakan jika itu hanya bisa didapatkan dari seorang pelatih angkatan udara. Pemuda itu juga mengatakan jika minuman yang dijualnya harganya 3 kali lipat dari harga normal. Kurup yang tak pernah melewatkan peluang emas lewat begitu saja dari hadapannya mulai berpikir untuk mendapatkan uang tambahan. Ia kemudian menemui pelatih tersebut dan membeli minuman darinya. Dan hal itu tentu saja tidak ditolak oleh si pelatih, mengingat jika Kurup melaporkan tindakannya selama ini ke atasan, maka posisinya juga bisa terancam. Selanjutnya Kurup kemudian menjual minuman tersebut kepada para pemuda dengan harga hanya 2 kali lipat dari harga normal. Pikiran kriminal Kurup ternyata tidak sampai di situ saja. Ketika ia menjabat sebagai admin perbekalan senjata, Kurup melihat jika itu adalah peluang bisnis yang sangat bagus. Ia pun bertemu dengan Ishak dan bekerja sama dengannya. Sedikit demi sedikit mereka mulai menyelundupkan senjata dan menjualnya dengan harga tinggi. Tak terasa karena bisnis terlarang tersebut, Kurup mulai mengumpulkan pundi-pundi keuntungan yang membuatnya sangat ketagihan.
Di suatu hari, Kurup mengatakan kepada Ishak selama perang India-Pakistan, negara telah membeli senjata yang cukup banyak demi kepentingan perang. Namun pasca perang berlangsung, senjata-senjata itu akan dikembalikan ke dalam gudang. Penyortiran dan perhitungannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kurup. Sehingga dengan begitu, ia pun memiliki celah untuk menggelapkan senjata lebih banyak lagi. Untuk itu pun Kurup meminta agar Ishak menemukan calon pembeli yang lebih besar. Singkatnya, Ishak pun menemukan calon pembeli dengan partai besar bernama Leo. Akhirnya setelah sepakat, mereka pun kemudian melakukan transaksi besar-besaran. Awalnya, transaksi itu hampir saja diketahui oleh pengawas kapal. Namun, karena Kurup menunjukkan surat perintah pengembalian senjata yang memang sudah ia palsukan, pengawas tersebut pun kemudian membiarkannya. Beberapa hari kemudian, atasannya mulai menanyakan laporan terkait senjata yang tidak diverifikasi oleh Kurup. Ia pun memberi Kurup waktu selama 1 minggu untuk membuatnya. Hal itu jelaslah membuat Kurup menjadi sangat gelisah. Ia takut jika atasannya mengetahui tindakan jahatnya, maka ia akan mendapatkan hukuman yang berat. Dan sebelum hal itu terjadi, Kurup membuat alasan palsu dengan berpura-pura sakit. Dan selanjutnya, ia membuat laporan kematian palsu agar bisa terbebas dari tuntutan Angkatan Udara. Ia juga meminta Ishak menyampaikan pesan kepada Sarada untuk menemuinya di stasiun kereta api. Dua petugas dari institusi Angkatan Udara yang memeriksa akan kabar Kurup benar telah meninggal dunia sempat dikejutkan karena melihat Kurup ternyata masih hidup. Namun Kurup segera menyuap mereka dan meminta mereka untuk bersedia membuatkan sertifikat kematiannya. Selanjutnya, Kurup kemudian menikahi Sarada dan setelah itu mereka pun meninggalkan India dan hidup di Iran. Di Iran, kedatangan Kurup disambut baik oleh Leo. Ia juga mengenalkannya dengan seorang pangeran bernama Walid. Singkatnya, persahabatan Kurup dengan Walid membuatnya mendapatkan pekerjaan yang lebih gila dan lebih menguntungkan, di mana Kurup kini dipercayakan untuk menjual minyak mentah secara ilegal ke beberapa negara asing. Namun imbalan yang didapat dari hasil penjualan yang dilakukannya tampaknya tidak membuat Kurup senang. Mereka yang mendapatkan keuntungan emas batangan 1 koper penuh, Walid hanya memberinya 2 keping saja. Selanjutnya, ketika Kurup sudah mendapatkan klien baru untuk transaksi selanjutnya, ia mulai berpikir untuk melakukan pembalasan kepada Walid. Ia pun berencana menjalankan aksinya dengan cara memalsukan kematiannya agar hasil penjualannya bisa sepenuhnya menjadi miliknya. Strategi pertama adalah membuat asuransi jiwa. Nantinya klaim asuransi yang dibayar bisa dia iming-imingi kepada orang yang membantunya. Strategi kedua adalah terbang ke India tanpa menggunakan paspor, sehingga bisa dipastikan jika ia berhasil memalsukan kematiannya, maka Walid dan perusahaan asuransi akan menerima laporan jika ia meninggal di Iran. Namun aksinya gagal karena kecerobohan yang dilakukan Pillai, sehingga ia pun terpaksa harus menjadi buronan nasional. Selama pengejaran kepolisian, Kurup selalu melakukan persembunyian dari suatu tempat ke tempat lain, dan dibantu keluarganya, ia pun berhasil mengelabuhi polisi tanpa dicurigai. Ketika di hotel, ternyata Kurup sudah mengetahui kedatangan Krishna dan anggotanya. Saat itu, ia hendak kabur dari jendela, namun secara bersamaan ia menemukan celah dari plafon kamar mandi dan ia pun bersembunyi di sana. Kurup juga kerap menyamar untuk menghindari kejaran kepolisian. Terkadang ia menjadi pengemis, pemuka agama, penumpang bis, bahkan supir polisi. Semua itu ia lakukan selangkah lebih maju sehingga kepolisian tidak bisa menemukan keberadaannya. Sampai suatu momen ketika ia merasa bosan karena kepolisian tidak bisa menemukannya, ia dengan iseng malah menelpon kantor polisi dan mengatakan jika ia mencari Krishnadas. Tak terasa pelarian yang ia lakukan telah membuat Krishnadas sedikit putus asa. Sampai-sampai untuk memancing Kurup keluar dari tempat persembunyiannya, ia menahan Sarada dan melibatkannya dalam kejahatan yang dilakukan Kurup. Akan tetapi Kurup yang mengetahui hal tersebut kemudian membayar seorang polisi untuk menyampaikan pesan kepada Sarada di secari kertas, di mana di dalam pesan itu Kurup berjanji akan melepaskan Sarada secepatnya.
Puncaknya ketika Krishna bertemu dengan Walid dan mengetahui segalanya tentang Kurup, mereka pun membuat rencana tambahan. Jika Kurup berhasil mengelabuhi mereka lagi dan berhasil menaiki kapal, maka Walid juga akan berada di kapal yang sama. Berharap bisa ditemukan, Kurup malah menyamar dan ia juga mendapatkan identitas baru dengan nama Alexander. Pencarian panjang kepada Kurup sepertinya tidak membuahkan hasil yang baik. Terlebih lagi, Walid yang juga mengincar dirinya malah ditemukan tewas di negara Afrika Selatan. Dan bisa dipastikan kemungkinan jika itu adalah perbuatan Kurup. Tepat di tahun 2005, Kurup dengan nama barunya Alexander tampak terlihat berada di kota Helsinki. Seorang fotografer sempat mengambil foto Kurup yang sedang berjalan dengan dua orang ajudannya. Kurup yang sadar dan mengetahui hal itu kemudian mendatangi si fotografer dan langsung menewaskannya. Dan bersamaan dengan itu, film pun berakhir. Sukumara Kurup adalah buronan India dan salah satu penjahat paling dicari di negara bagian Kerala India. Berita tentang dirinya sebenarnya masih simpang siur. Apakah Kurup memang berada di luar negeri atau sudah mati? Di tahun 1990, seorang dokter yang memprediksi kesehatannya mengatakan jika kondisi Kurup sudahlah sangat buruk. Ia bahkan tidak yakin jika Kurup masih bisa bertahan lama atau tidak. Namun di sisi yang berbeda, ada yang mengatakan jika Kurup telah kabur ke luar negeri karena mereka pernah mendapati seseorang yang wajahnya sangat mirip dengan Kurup. Akan tetapi di balik itu semua, kepolisian akhirnya menutup kasus pencarian Kurup setelah 12 tahun melakukan penyelidikan tanpa jawaban. So mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri, tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye bye.